Saya udah pulang. Welcome home, darling. Sini aku ambil. Aku bantu. Ih, berat juga ya. Nah, tasnya biar di sini aja. Nih, lepas sepatunya pakai sandal. Nah, wadah. Wajahnya capek banget ya. Gak usah jawab dulu. Aku cuma nanya aja. Udah masuk dulu. Sini duduk. Saya Nah, better. Nah, kayak gini enak kalau di rumah kamunya. Jadi aku sempat kepikiran sih. Iya, aku pengen jemputin kamu. Iya, kepikiran pengen jemputin kamu. Mau lo lihat kan jam tuh berapa kali gitu kan. Pengen kamu kapan sih pulang gitu kan. Tapi karena jam kamu udah mau kayak jam biasa kamu pulang, ya aku nungguin aja. Balik ya sekarang ya. Dulu kau yang kayak gini, sekarang malah kamu yang gantian. Sampai apa aku. Jadi kayak gini ya perasaannya ya, waktu kamu dulu nungguin aku pulang kerja. Tapi sayang, kamu ada yang beda tau hari ini. Peluk sayang. Nah, tadi kamu depan pintu belum ada juga duduk. Udah ngomong di kantor kayak gini, bla bla. Enggak, kamu gak ngomong. Ngerasa aja aku. Soalnya kamu tuh diem gitu. Biasanya kan kamu kayak gitu kan, kalau pulang kerja gitu, sayang aku tadi di kantor kayak gini. Tapi kamu kayak diem gitu, hening. Aku gak suka hening yang kayak gitu. Kayak gitu. Aku sampai mikir aku salah. Nah, kirain senyum juga akhirnya. Berarti itu bukan aku gak jauh-jauh dari yang aku sebutin tadi ya. Sayang, aku tuh nggak usah langsung kamu yang harus cerita. Nggak usah buru-buru kemana-mana. Kan kamu habis melewati hari yang panjang. Baru sampai rumah juga, belum ada 5 menit juga. Sampai kamu ngerasa benar-benar di rumah dulu lah. Sini aku lihat kamu sebentar. Udah gak usah ngomong. Aku lagi coba menganalisa kamu. Mata kamu capek. Tapi bukan karena kurang tidur, lebih kayak nahan banyak hal. Aku gak tahu apa yang terjadi. Dan aku juga gak mau asal nebak. Tapi kalau aku tanya ini, jawab ya. Hari ini berat ya?
Ih, capek nyam 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 nyam. Ih, jangan. Kok udah kayak gitu matanya? Kok kecemberut? Iya, I know babe. Capek banget kerja. Harus tetap senyum, harus tetap profesional, harus banyak ketemu orang. Kamu dari rumah sayang. Ketika kamu udah buka rumah gitu. Nah, ini kamu ketawa juga. Aku tahu ketika kamu buka pintu rumah ini, lepasin. Itu jadi di luar, tetap di luar. Yang di rumah tetap di rumah, kayak gitu. Bukan, maksud aku tuh jeda lah, kayak gitu. Aku seneng tahu kamu pulang. Beneran. Ya, setidaknya sekarang apa yang kamu pikirin, kamu gak lagi sendirian. Dan kalau kamu pengen cerita, ya aku dengerin. Tapi kalau kamu pengen diam aja gini sambil dipeluk, aku juga temenin. Yaudah. Terus tarik nafas pelan udah. Jadi aku yang capek ya. Gak sayang. Aku cuma ulangin ya. Tarik nafas. Better. Feel better. Belum. Okay. Siapa yang pernah gini orang lagi susah nafas? Udah. Mau aku bikin sesuatu yang hangat-hangat dulu. Habis itu baru kita ngobrol. Udah. Aku bikinin teh ya. Enggak boleh. Enggak boleh kopi. Aku tahu kayaknya kamu udah sering minum gituan. Teh aja ya. Yaudah, tunggu bentar ya. Tunggu bentar. Jangan kemana-mana. Kamu tiduran aja kan. Sini. Tunggu bentar ya. Yang ini ya tehnya Darjeeling tea. Sini takut gula cuma sendok doang. Kalau baby aku itu cobain. Bukan. Ini gak tau deh, bawa aja dulu. Sayang. Nih. Minum dulu. Aku juga bikin lah, cuman yang versi es. Aku udah pengen minum teh es akunya. Enggak. Kamu yang hangat-hangat dulu. Biar tenggorokan kamunya tuh enakan. Hati-hati. Masih hangat itu. Nah, oke. Minum. Dikit, pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Oh, cheers. Canda sayang. Aku lihat udah relax ya bau kamu. Bunyi sayang. Sepegel itu kamu.
Oh my god, sini jadi rambutnya. Bro, wih, banyak kenangin ya. Nah, dah. Walaupun kamu acak-acakan, better itu sih ya kalau acak-acakan rambutnya. Enggak, aku ngomong macam-macam sayang. Oke. So, oke. So, kenapa tadi? Kepikiran soal di tempat kerja. Yang mana? Oh, gak heran sih. Tapi kan itu kan tempat kerja. Sekarang kan kamu lagi sama aku, sayang. Oh, masih kepikiran soal kantor. Pikirannya masih muter gitu. Hah, jadi badan kamu udah sampai di rumah tapi pikiran kamu masih di kantor gitu. Gak usah dipaksa langsung, sayang. Gak usah dipaksa langsung. Ibarat kalau ada benang kusut ya. Nah, jangan ditarik kenceng-kenceng. Pelan-pelan aja. Terus Oke. Oh, kok bisa? Ih, kok bisa kayak gitu sih mereka? Astaga. Enggak, aku dengerin kok. Jadi kamu tadi di kantor, kamu gak sengaja dengar mereka lagi ngobrolin kamu kan? Dan obrolannya ternyata tentang kamu. Bisa sih. Oh, sayang aku diomongin. Aku bisa bayangin sih gimana rasanya gitu. Lebih kaget ya. Oh ya, ya soalnya kan aku juga pernah kayak gitu, kayak nggak benar-benar siap gitu mendengar sesuatu tentang diri aku gitu, tapi dibahas sama orang lain gitu. Apalagi kalau yang dibahas tuh kayak bukan sesuatu yang menyenangkan gitu. Terus jadi awalnya kamu pengen pura-pura nggak dengerin gitu, pengen lanjut kerja gitu. Kayaknya ikut-ikutan nguping. Dan akhirnya juga kamu berusaha buat fokus sama pekerjaan tapi tetap semakin kepikiran gitu. Ya normal ya, normal itu. Aku boleh nambah kan apa yang bikin kamu paling kepikiran? Bukan apa yang mereka ucapin. Aku yakin apa yang dipikiran kamu sekarang tuh kayak, apakah aku di pandangan mereka tuh seperti itu cara pandangnya? Iya enggak? Hei, ya kan tadi lihat kamu ganggu lain loh.
Hati saya terluka ya. Widih. Sayang. Sayang. Kalau hati lagi terluka ya, apalagi gara-gara omongan gitu ya, kita tuh emang gampang jadi yang mempertanyakan diri sendiri gitu. Walaupun sebelumnya kita tuh lagi baik-baik aja. Tapi setelahnya ketika tadi kamu diomongin sama diobrolin sama orang-orang tempat kerja kamu kan, rasanya jadi beda gitu kan. Enggak sih? Canggung gitu. Iya kan? Tapi kepikiran terus walaupun obrolan mereka udah selesai. Terus putar gitu ya di pikiran kamu. Capek. Sayang aku. Capek. Capek bukan karena kerja, tapi capek karena harus pura-pura semuanya baik-baik aja ya. Harus tetap senyum gitu, harus jawab pertanyaan gitu kan, harus selesaiin kerjaan gitu kan. Tapi hati kamu rasa pengen cepet-cepet pulang gitu ya. Enggak sayang, aku cuma nembak-nembak, aku cuma nembak doang kamu ya. Makasih ya, kamu udah membenarkan apa dugaan aku. Makasih juga kamu tetap cerita ke aku walaupun itu gak enak di kamu. Tapi bagi aku kamu percaya sama aku, dan aku senang kamu milih cerita ketimbang memendamnya. Mendam itu terlalu kaku gak sih bahasanya? Kamu lebih milih cerita ketimbang dipendam sendirian. Iya, tadi aku gak terlalu banyak ngomong karena atau komentar ya. Aku pengen lebih tahu aja gimana perasaan kamu, bukan kronologinya. Aku mah gak terlalu peduli ya kronologi lengkapnya apa yang diomongin. Entah siapa yang ngomong atau berapa orang atau siapa yang mulai duluan atau itu mungkin penting, tapi ada yang lebih penting daripada itu. Ya, gimana perasaan kamu atau hati kamu kelah dengan semua hal itu. Karena kalau hati kamu yang terluka gara-gara itu ya, aku harus sikap. Kamu tahu nggak, sejak kamu cerita tadi, wajah kamu tuh udah berubah pelan-pelan. Berubah pelan. Yang tadi pas baru pulang kamu kayak nahan semuanya sendirian, sekarang kayak walaupun masih ada sedih-sedihnya dikit, kayak ada leganya gitu. Ya mungkin bebannya udah kebagi ya, jadi kayak sedikit lebih ringan. Ada lagi? Enggak. Ada lagi. Aku dengerin sayang semuanya sampai selesai. Aku lebih dekat lagi boleh? Itu tangan kamu yang megang teh itu gak ketaro-taro. Geser dulu. Nah, ini saya bangku. Oke, baby aku, my darling, my everything, my love. Kalau kamu ngerasa sedih, itu wajar sayang. Kalau kamu kecewa, itu juga wajar. Kalau kepala kamu terus mikirin sepanjang perjalanan pulang, itu sesuatu yang bukan aneh. Oke? Karena yang terluka itu bukan badan kamu sayang, tapi perasaan kamu. Dan perasaan itu gak bisa kita atur, kayak nyalain lampu
atau matiin lampu. Aku tuh pengen banget sih bilang ke kamu kayak, udah cuekin aja, jangan dipikirin, biasa aja. Mungkin kelihatannya baik aku ngomong kayak gitu kan, tapi gak semudah itu. Banyak hal-hal yang perlu butuh waktu, termasuk apa yang kamu rasain sekarang. Jadi malam ini aku gak mau kamu nyalain diri sendiri. Aku malah pengennya kamu gak usah sedih sama sekali. Bukan, aku pengen kamu tuh punya pikiran harusnya aku gak sedih, harusnya aku lebih kuat, harusnya aku gak usah mikirin. Maksud aku, kalau pikiran-pikiran tadi aku sebutin datang, aku pengen kamu belajar buat menenangkan perasaan kamu dulu. Bukan berusaha buat cepat-cepat sembuh. Kamu tuh bukan lagi lomba, sayang. Ngerti gak apa yang gue maksud? Nah, kalau kamu punya perasaan kayak tadi, gundah, itu artinya kamu masih peduli, masih tulus. Dan menurut aku itu indah. Ya apa ada resikonya. Karena orang tulus kadang lebih mudah terluka. Suka lihat kamu yang sekarang. Suka kalau disakitin. Gak suka kalaupun kamu disakitin, aku gak suka. Aku suka yang kamu sekarang karena kamu mau cerita ke aku. Coba pikir-pikir. Kalau pikir-pikir tadi, dari tadi aku ada ngomong gak buat nyuruh kamu, buat lupain semuanya? Nah, gak ada kan? Soalnya aku sendiri pun tahu gitu. Kalau luka yang dipaksa hilang itu biasanya cuma pindah tempat. Jadi besok, lusa, minggu depan, terus balik lagi. Makanya aku bilang, kalau masih ada yang mengganjal, biarin aja dulu. Nikmatin pelan-pelan. Nanti gak tahu kapan kalau hati kamu udah siap, dia bakalan pergi sendiri kok. Kayak lebih kelasan, wah oke gitu. Yang penting sekarang kamu udah gak sendirian. Ada yang dengerin, ada yang percaya sama cerita kamu, aku gitu. Ada yang ngeliat kamu, aku, bukan dari orang yang katain aja. Misal kayak dapet info dari mana gitu. Soal-soal gosip di kantor atau tempat kerja kamu tadi, aku boleh cerita sedikit enggak? Enggak sayang, aku gak bakal nasehatin. Cuman aku gak kepikiran aja tadi. Soalnya aku perhatiin pas kamu mulai cerita gitu, kayak sambil nginget kejadian di kamar gitu, kamu bakal balik satu pertanyaan gitu. Apa mereka bener lihat aku seperti ini kayak gitu, seperti itu gitu. Lucu tau lihat kamu kayak gitu. Padahal kamu tuh lagi terluka tau, habis diomongin, tapi kamu lebih mikirin gitu kan hal itu. Mereka kayak gitu ya, menurut aku kayak gitu-gitu. Aku mau tanya,
aku bukan nanya sih, lebih kayak apa ya, menetapkan, mewujudkan itu dia aku cerita ya, aku ini ikut-ikutan juga. Tahu gini loh saya, satu komentar orang lain bisa nutupin 100 hal baik yang pernah kita lakuin, yang padahal kalau kita pikir-pikir lagi, yang berubah itu cuma omongan orang, dan itu bukan diri kamu. Sampai sini bener gak? Nah, aku ulang lagi. Satu komentar orang lain yang tadi di kantor, tempat kerja kamu ngomongin itu, yang berubah tuh cuma omongan. Yang berubah bukan diri kamu sayang, itu cuma image, pandangan. Nah, coba lihat, aku masih ingat waktu pertama kali kenal kamu. Kamu tuh orang yang gampang nyapa. Kamu tuh kalau ada orang butuh bantuan, kamu langsung sering refleks bantu. Kalau bikin salah, kamu juga gak gengsi buat minta maaf. Dan yang aku tahu sampai sekarang, orang yang aku kenal itu kamu masih sama. Makanya aku tuh agak sedih. Iya, sedih. Kamu mulai ngeraguin diri kamu sendiri gara-gara gosip. Itu yang bikin aku kepikiran. Soalnya kalau orang lain salah nilai kamu, itu emang nyakitin. Tapi kalau kamu ikut percaya, itu lukanya jauh lebih dalam. Jadi bisa gak pakai cara pandang aku yang tadi? Kayak aku ngeliat kamu, terserah apa kata orang kayak gimana, yang penting kamu tahu siapa kamu sebenarnya. Kayak aku pandang kamu, aku pengen kamu ngeliat aku juga kayak gitu. Gak ngeliat gosip ini, gak lihat pandangan ini, lihat yang langsung face to face di depan kamu. Oh iya, kamu udah makan belum? Beneran kamu udah makan? Beneran ya? Sayang, simpan ini di kepala kamu ya. Yang tahu siapa diri kamu, itu diri kamu. Yang siapa tahu diri kamu keras kepala, itu juga diri kamu. Orang lain bebas buat nilai kamu, tapi pada akhirnya yang tahu diri kamu tuh cuma diri kamu sendiri. Kalau kamu ngerasa gak ngelakuin hal itu, berarti omongan mereka gak benar. Tapi boleh kok dijadiin pikiran atau introspeksi diri. Sayang, cintaku, duniaku, matahariku, I love you, I miss you, I need you. Sebaik-baiknya kita memperlakukan orang lain, kita akan jadi orang paling brengsek di salah satu cerita mereka. Enggak mesti harus jadi orang jahat, enggak. Yang aku maksud adalah, itulah namanya berinteraksi dengan manusia. Kita nggak tahu pikiran orang kayak gimana, walaupun kita udah baik. Tapi dengan kamu ngelakuin hal baik itu udah bagus. Enggak, kamu dengar gak sih apa yang aku maksud? Sayang, aku pengen kamu tetap jadi diri kamu yang baik. Gak perlu berubah karena omongan orang lain. Kamu udah jalan hidup kamu dengan baik. Dan aku nemenin kamu, ngawasin kamu, jagain kamu, ingatin kalau kamu tiba-tiba salah ambil arah atau salah langkah. Nah, semisal suatu hari nanti kamu mulai ragu lagi dan merasa di kepala kamu tuh suaranya mulai ramai lagi, ingat aja momen ini.
Ingat apa yang aku omongin. Ada orang yang selalu lihat kamu sama tiap hari. Kalau dalam keadaan senang, capek, kesal, sedih, gitu. Nyebelin kadang, kangenin juga kadang. Enggak sih, kangen tuh sering, bukan kangenin. Nyebelin yang ada. Dari semua hal itu aku tetap milih berada di sisi kamu. Contoh ya, kalau kamu di musim satu dunia, aku tetap belain kamu. Karena buat aku, kamu itu dunia aku. Mereka tuh bukan apa-apa. Paham? Akhirnya kamu udah mulai better. Aku nungguin kamu senyum kayak gini. Suka aku lihatnya. Itu kan beda kan. Tadi suasana rumah ini kayak dingin gitu, tapi udah kembali hangat sih. Jangan dibiasain ya apa yang terjadi di luar kantor, di luar rumah, ditahan-tahan pas sampai di rumah. Rumah itu tempat kamu pulang sayang. Karena aku bakal terus dukung kamu apapun yang terjadi. Coba ingat-ingat lagi sayang. Coba ingat-ingat lagi. Iya, ingat. Kamu sebenarnya bisa aja kan fokus sama kerjaan kamu sendiri, tapi kamu tetap bantu mereka. Dan itu bukan karena disuruh, dan itu juga bukan karena kamu pengen dipuji, karena kamu emang begitu orangnya. Dan itu juga salah satu hal yang aku suka dari kamu. Aku juga masih ingat tuh kayak kapan malam gitu. Kamu pulang saya bilang, aduh capek banget gitu kan. Tapi beberapa menit kemudian kamu malah nanya ke aku, udah makan belum? Padahal kamu lagi capek-capeknya masih sempet loh mikirin aku. Iya, itu hal kecil, tapi aku gak bakalan lupa. Makanya kalau next time ada kejadian yang kamu digosipin lagi di tempat kerja atau kantor kamu, dan kamu mulai ngerasa apa omongan mereka benar, izinkan aku buat ngingetin kamu. Banyak masih versi diri kamu yang orang lain gak tahu, yang tahu cuma aku. Dan mungkin bahkan kamu sendiri kamu udah lupa. Versi kamu yang sabar, versi kamu yang perhatian, versi kamu yang tepat waktu, versi kamu yang disiplin, versi kamu yang minta maaf kalau merasa bersalah, versi kamu yang diam-diam mencoba jadi lebih baik, lebih better. Karena aku yang tiap hari lihat hal itu ke kamu. Ya kan? Aku gak bilang kamu itu sempurna. Karena kita berdua pun juga tahu gak ada orang yang kayak kita. Aku juga pernah buat salah, kamu juga pernah buat salah. Kita belajar bareng-bareng. Jadi mau kesalahan, mau gosip apapun, itu gak akan cukup menjelaskan seluruh hidup seseorang sayang. Termasuk apa yang pernah kamu lakuin. Jadi besok, sebelum kamu berangkat kerja, 2-3-5 menit lihat diri kamu di depan cermin sedikit lebih lama. Jangan lihat kekurangan kamu, jangan ingat omongan mereka. Cukup bilang dalam hati kamu udah berusaha sebaik mungkin. Dan kalau masih ada yang perlu diperbaiki, jangan lupa, aku adalah orang yang menghargai semua langkah yang pernah kamu ambil dan apapun yang belum kamu ambil. Dan aku bangga jadi bagian itu. I love you. Kamu beneran udah makan kan? Beneran kan? Beneran kan? Beneran kan sayang? Kamu udah beneran makan kan?
beneran makin bagus. Ingat, besok pagi tetap sama, alarm tetap bunyi, kamu tetap berangkat kerja juga, jalanan bakal tetap ramai, kantor juga bakal tetap sama, dan mungkin orang-orang yang kamu ceritain juga masih ada di sana. Tapi kamu tetap kamu. Kamu gak akan pernah berubah. Oke. Thank you. Kamu udah cerita ke aku dan udah mau terbuka sama aku. Selalu sayang, aku bakal tetap nyambut kamu pulang. Walau dunia kayak dingin apapun atau kejamnya kayak gimana pun ke kamu. Las, kalau kamu sekali lagi ngerasa atau dengan suara-suara yang bikin hati kamu gak tenang lagi, jangan dibawa sendirian. Telepon aku, spam call aku, atau cerita nanti pas pulang kamu kerja. Aku rasa itu kayak dikit bantu gak sih? Ya kan? Kan ada aku yang bisa dengerin kamu sampai selesai dan tahu kenyataannya, faktanya, buktinya. Dan semisal kamu sulit buat cerita, ya kita tunggu ketika kita siap cerita aja dan kita hadapin bareng-bareng. Kita gak bisa harus menang hari ini sayang, tapi gak juga harus buat besok. Cukup kita nikmati perjalanannya aja, berdamainya itu, dan itu lebih dari cukup. Besok aku yakin kamu bakalan keren banget deh. Iya, kamu bakalan keren banget karena kamu udah cerita ke aku, udah mulai kayak memahami gitu. Salah kayak gitu. Bukannya aku dulu juga kayak gitu sama kamu, ngeluh gitu, terus tenangin. Sekarang gantian kan. Lagian sih, aku kayaknya gak kaget sih kamu digosipin kayak gitu. Ya gimana ya, kamu orang yang baik banget. Aku mungkin kalau jadi bos kamu udah curiga sih, kamu tuh kayak cari muka. Enggak sayang. Iya, abis kamu terlalu baik banget. Kamu cantik, kamu imut, kamu manis, kamu seksi juga, kamu pintar, kamu orang yang percaya diri. Sayang banget sih kamu gak kerja sama lo, kerja sama aku mah udah aku nikahin kamunya. Udah nikah ya kita ya. Canda sayang. Udah mulai ngantuk. Yaudah, kita rehat. Sekarang aja. Tapi kamu mandi dulu. Udah sayang, udah aku siapin air hangatnya kan. Udah aman soal itu. Kita beresin tuh cangkirnya, terus masuk kamar. Pikiran kamu udah, ya kan? Sekarang kirim badan kamu yang direhatin, kan hati kamu udah. Terus ceritain ke aku. Ntar aku matiin lampu. Kurang tahu dulu. Nah, ayo. Kamu digendong. Sini. You are stranger, you know. Kamu keren banget sayang. Dan jangan dipikirin, mereka tuh cuma iri aja. Oke? Yuk. Manja banget sih, mesti digendong kayak gini. Au. Yang ada aja kamu ini.